Selamat datang. 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 Selamat datang di podcast Cerita Orang Dalam. Berarti ini calon mantu idaman sebenarnya, Bos. Aduh. Lo iya dong. Ke rumah mertua kan, mertua zaman dulu kan orang tua kan suka tuh piring-piring. Benar. Jadi pajang di depan ruang tamu ya. Iya, benar. Apalagi kita disuruh nyuci piring juga bisa. Gimana lanjut terus, Bos? Temuannya itu piring, botol, terus bata kuning. Sebenarnya kalau yang kayak gitu sampai ketumpuk di tanah tuh gimana sih? Kenapa sih? Itu karena yang kita gali itu waktu itu kanal sih. Disebutnya New Britain Port. Itu kan bagian selatannya kota Batavia waktu itu kan. Nah, jadi, itu pas kita gali di kanal tempat orang buang sampah. kita gali itu salah satu titiknya itu di belakang stasiun kota gitu ya. Nah, ternyata stasiun kota itu kan dulunya ada kanal besar tuh di situ. Ketika kita gali ya sampai kedalaman 3 meter aja. 3 meter. Nah, kebetulan Argi ini kan dia ahlinya temuan lah nih. Pokoknya kalau ada temuan tuh dia itu yang ngatur. Dan temuannya menarik-narik. Tadi Argi dia bilang ada keramik, ada artefak-artefak kan ya. Botol minyak wangi. Sampai kita ketemu tulang tengkorak kuda waktu itu. Tengkorak kuda, men. Nah, itu biasanya berarti yang tadi yang piring maksudnya kan tadi berarti ketumpuk ya atau dibuang atau gimana sih itu? Jadi biasanya takutnya ya mungkin ya ada Nggak sengaja gitu. Nggak sengaja atau lagi, zaman dulu orang lagi berantem kan. Wah, bangsat lu aja. Buang kan enggak tahu gitu. Dilempar-lempar. Atau itu emang dulunya rumah gitu atau gimana? Jadi sebenarnya ya kalau pakai teori arkeologi ya mereka ada aktivitas di situ ya. Bang, sorry Bang, ngomongnya deket lagi Bang. Naikin. Agak loyo ya. Bapak agak loyo Bapak ya. Ini kencengin Pak. Nah, Atau pegang juga enggak apa-apa. ya enggak apa-apa dipegangin. Sip ya gini ya. Ya. Ya jadi ada aktivitas lah di situ ya di pinggir kanal kan pasti banyak lah aktivitas mereka kan. Entah mereka habis melakukan perdagangan apa-apa barang-barang pecah belahnya ya mereka buang ke kanal gitu kan. Kebetulan kita gali di kanal ya ketemunya hasil-hasil buangan mereka. Oke. Sebagian besar gitu ya terdeposisi itu maksudnya mereka terbawa gitu. Kadang kan Jakarta ini ya kawasan kota tua itu dia mengalami ini ya peninggian. Jadi sejak dulu tuh ditinggiin terus tuh, diuruk terus tuh wilayahnya sampai sekitar berapa meter John? Kalau dari lapisan asli yang pertama. Lapisan asli kemarin tuh sekitar 2-3 meteran. Jadi sebenarnya kan ada cerita dulu katanya Jakarta bakal tenggelam. Nah, sebenarnya teori itu dari situ. Jadi ada peninggian permukaan Jakarta tuh sampai tebalnya tuh 1 meter lebih lagi. 1 meter lebih ya. Oke. Oh, sorry, tadi gue mungkin keskip ya. Kalian tuh nggak nemuinnya tuh di kawasan kali atau di tanah juga? Di tanah. Oh, di tanah. Daerah mana aja tuh ya? Maksudnya gue membayangin kalian gali tanahnya di tanah yang di mana ya di Jakarta? Gue kayaknya jarang menemukan lokasi tanah-tanah yang bisa digali. Enggak, mungkin lebih dalamnya gini. Pertanyaannya adalah gimana sih caranya tadi ketika lu ngegali terus akhirnya bisa nemu sampai nemu dan segala macam. John, jelasin John. Ini kayaknya yang susah. Kalau susah dia. Enggak juga. Jadi teknis penemuannya cara penggaliannya itu kalau di sini kan jadinya jadi urban arkeologi ya kan. Yang kita gali bukan tanah, beton, aspal. Oh, ya kan? Oke. Dan itu enggak. Gue inget tuh pernah ada yang gali terus ketemu tram ya kalau nggak salah. Tram di Glodok. Benar. Emang kita ketemunya sama beton-beton sama aspal. Oh, jadi aspal digali ya? Iya, aspal kita gali. Dan itu dari mulai kita belajar kita nggak tahu sampai sekarang paham bagaimana cara menggali di aspal. Ya kan? Berarti kalian dulu nggak diajarkan menggali di aspal? Nggak diajarin. Berarti yang diajar tuh kayak yang dibayangkan di film. Teori-teori aja. Gali tanah, pakai kuas. Ya. Oh iya. Ya kan bener. Ini kampus ya? Kalau di kampus tuh kayak gitu kita biasanya kan ketemunya kan tanah, pasir gitu kan. Nah, kita disuruh gali di kota, Pak. Ya ada beton sama aspal. Pakai jackhammer gitu kan. Alat-alat berat kita pakai semua. Pakai palu godam, jackhammer segala macam itu. Oke. Dan itu menemukan ya? Iya, tapi di lapisan tanah nanti. Oke. Pernah nemu emas nggak, Mas? Kalau di Jakarta jarang, Pak. Oh, jarang. Kalau itu kejadiannya di pasar heksagonal ketika kita selesai penggalian. Enggak. Itu di daerah barat kalau nggak salah barat kotak itu ada kuli gali dia. Dia nemu emas
7 gelang. Wah, Gelang ada 7. Emas. Emas. Tajir melintir, Bos. Itu 7 yang dilaporin, 1 hilang, Iya. Pak. Konteksnya di situ kita udah tidak bekerja, jadi itu udah Hak milik mereka. Hak milik mereka. Oh gitu. Oh, jadi udah kelar, tiba-tiba ada kuli gali juga gitu atau gimana tuh? Iya, jadi Melanjutkan proyek mereka. Oh, lumayan ya. Bukan Kita lumayan, gali-gali Bos. lagi ya, Pak. Bukan Kita lumayan. jadi gali-gali aja, Pak. mungkin ini ya, mungkin di situ kan daerah pasar dulu ya, dan orang-orang dulu ya sering nanam-nanam sesuatu lah di Buat sana. nyimpen ya. Iya, buat nyimpan dan biar laku kali ya. Iya. Kan nggak taunya ada orang hoki ketemu kan. Iya, betul. Nah, kalau gua tadi pengen ngulik masalah istilah urban arkeologi. Ya ini karena gua baik lagi karena gua nggak paham ya. Arkeologi yang gua tahu kan ya cari tulang dinosaurus ya kan, mencari metal-metal di tengah hutan gitu kan. Ada istilah baru namanya urban arkeologi. Tapi sebenarnya apa sih yang membedakan dari selain penemuan dan apa yang menarik dari urban arkeologi itu sendiri gitu loh. Maksud gua pasti kan itu berbeda banget dengan arkeologi umum yang distigmakan melalui film-film yang ada di TV-TV itu. Jadi gini kali Pak ya. Sebenarnya gue bakal ngejelasin sedikit nih. Tadi kan lo bilang bahwa arkeologi kan tulang-tulang dinosaurus. Iya. Sebenarnya beda Pak. Oh beda lagi tuh. Kalau di tulang dinosaurus itu masuknya ke geologi sebenarnya. Oh gitu. Oh. Dia punya bidang studinya sendiri namanya paleontologi. Oh, Nah, oke. Sementara kalau arkeologi itu dia lebih fokus ke semua tinggalan jejak manusia di masa lalu gitu. Harus ada manusianya satu. Oh, Sementara oke, dinosaurus kan belum ada manusia tuh. Iya. Nah, kedua tentang urban arkeologi, sebenarnya ini tantangan banget nih untuk melakukan sebuah penelitian di tengah kota. Kalau kita biasanya ya penggalian di situs dan situs itu tuh udah dipagerin sama pemerintah. Kita bebas ngapain aja gitu. Sementara kalau di kota nih kita bakal berhadapan sama orang pemangku kebijakan, pemangku kepentingan di situ. Dan itu tantangannya juga besar sih. Iya. Misalkan gini ya, lo mau gali di sini nih, dikasih titik di sebelah sini. Oke, kita gali. Nggak taunya orang yang di dekat situ punya rumah, punya toko, nggak setuju. Nah itu gimana tuh? Itu berhadapannya benar-benar ribet. Iya. Sementara lo mau gali lagi di tempat lain, ternyata itu punya dinas mana dan kita harus izin gitu. Itu dari satu administrasi gitulah ya. Kedua dari segi medan yang kita hadapin Pak. Preman-preman biasa itu. Nah itu kita sering banget ketemu preman. Iya. Bahkan ada ya lo kenal lah ya, ada sebuah komunitas Jakarta yang udah terkenal banget dan mereka bilang ini lo gali siapa yang bos lo siapa nih gitu kan. Suruh ketemu gue dulu nih, ini tanah Betawi nih. ampun. Dan kalau di urban itu kan di tanah itu kan udah banyak kayak pipa, kabel segala macam. Betul Pak. Itu gimana? Nanti tiba-tiba nggali, ya kabel listrik kepotong Iya ya kan? Tiba-tiba kabel internet, Pak. Oh, mati semuanya. Apa nggak rusuh satu kota itu? Ya jelas ya sebenarnya ketika kita gali di situ pasti yang ketemu tuh pipa gitu kan. Kita sebutnya utility lah ya di kota. Dan makanya safety itu harus dikedepankan banget ketika lo penggalian di tengah kota. Kalau di daerah situs asli kan kita bisa lah pakai sepatu aja gitu kan ya. Sementara kita harus pakai safety boots gitu kan. Terus kita harus pakai helm gitu-gitulah ya. Safety APD lah gitu sebutnya. APD itu harus kita pakai dan kita menggali tuh pakai APD tuh ribet banget kan ya. Ketika ketemu pipa ya kita biasanya kan lapor ke pihak terkait. Nanti mereka akan ngecek nih masih aktif gak nih ya gitu. Oh Gitu, iya ya, Pak. takut ketemu pipa tapi udah nggak aktif lama gitu kan. Gitu. Dan ya kita tetap bisa lah melakukan penggalian walaupun ada temuan-temuan seperti itu. Oh, oke. Tapi gue ini tertarik sih Mbak. Maksudnya tadi ya urban arkeologi ini kan kalau memang alhamdulillah adalah mungkin ya pemerintah kotanya atau atau BUMD atau segala macam memang peduli sama sejarah gitu. Betul. Kondisinya kan kadang banyak yang akhirnya malah ya udah gitu. Nih gue pengen memperindah nih, gue pengen instagramable. Betul. Tiba-tiba dihancurin lah satu jalan atau satu bangunan gitu dan segala macam. Yang penting kan banyak tuh ya di daerah-daerah yang akhirnya ya udah nih pasar nggak berguna dan segala macam udah digusur dan segala macam. Nah, lu sendiri sebagai anak arkeologi melihat kondisi kayak gitu gimana tuh? Ya nggak peduli lah, nggak usah gitu soal bangunan-bangunan gitu atau yang sejarah-sejarah gitu. Ya kita sebenarnya ngeliatnya sebagai tantangan ya John ya. Iya tantangan itu. Kita sering banget berhadapan sama
bukan cuma bangunan itu bukan cuma punya pemerintah ya, kadang juga punya milik orang perorangan gitu ya. Ketika dia punya bangunan dan dia mau renovasi di situ, tapi mereka terbentur sama undang-undang kan, ya banyak yang membuat itu jadi terbengkalai aja, biarin dia hancur sekalian. Kalau udah jatuh, jadi tuh kalau udah rubuh ya, itu baru tuh dia bisa bangun lagi. Kalaupun kadang-kadang malah ada ya kasus yang didorong-dorong bangunannya biar rusak sengaja aja, ya. sengaja. Oke. Tapi ya gue sebenarnya terkait untuk kegiatan yang gue lakukan ini, gue mengapresiasi si MRT terutama dan juga pemerintah DKI ya yang sebenarnya punya concern di cagar budaya gitu. Sebelum mereka punya visi pembangunan, cuma ya mereka juga memikirkan tentang cagar budaya. Betul. Sebenarnya ini bisa jadi contoh ya untuk daerah-daerah lain, Pak. Iya betul. Banyak juga daerah lain yang tidak mengindahkan si cagar budaya ini. Betul, Padahal ini betul. kan sebenarnya punya cerita gitu ya. Iya. Masa depan lah ya. Tapi first ini untuk MRT gandeng arkeologi. Oh, gitu ya? Iya, sampai di komen sama profesor dari Singapura ya. Benar. Kolega kita juga dari arkeologi Singapura. Dia bilang di Singapura tuh nggak ada nih penggalian arkeologi. Pakai nanya-nanya arkeologi dulu ya. Bangun aja. Yang suka membandingkan Indonesia dan Singapura, dengarkan Bapak ini. masuk ya Bapak ya. Dengarkan ini. Tapi John Miksik namanya. Iya, tapi jujur ya, maksudnya kadang kan ada yang terus membenturkan ya bahwa kondisinya ya udah gitu kan. Cagar budaya. Ada malah yang terlalu apa ya? Ada yang terlalu abai, yang nggak terlalu peduli. Ada yang malah sangat peduli tapi malah cagar budayanya udah pertahankan sampai nggak boleh diapa-apain nggak boleh gitu. diapa-apain gitu, nggak ya udah sampai busuk sendiri gitu. Iya, Kadang gue ngelihat kayak misalkan di daerah-daerah atau cagar budaya mana ya, misalkan ya gue nggak nyebut daerah yang nggak enak ya. Maksudnya ada satu rumah. Aku udah sebut aja udah. misal di Cimanggis, Cimanggis. misalkan ya, sebut kan akhirnya dia ke cagar budaya, tapi akhirnya didiemin doang gitu, nggak dibikin atau nggak di revitalisasi dan segala macam. Nah itu menurut kalian gimana? Jadi di satu sisi ada kitab ada kutub yang benar-benar udahlah nggak usah peduli gitu, yang satu yang sok-sok saklek, cagar budaya itu nggak boleh diapa-apain dan segala macam. Nah itu biar selaras tuh gimana sih? Nah sebenarnya kan kita nih ada yang namanya tim ahli cagar budaya gitu, TACB itu kita sebutnya. Dan sebenarnya ya kalau misalkan lo mau berkolaborasi di situ antara misalkan lo si pemangku proyek nih ya dan si TACB ya yang concern di bidang cagar budaya, kalau misalkan lo ada musyawarah gitu ya, sebenarnya itu bisa sih Pak. Apapun bisa dilakukan asal mau musyawarah gitu. Karena kalau menurut gua nggak bisa juga kita menghalangi pembangunan juga Pak. Betul. Kita harus maju ya gitu. Tapi kan pasti ada jalan tengah gitu. Dan pembangunan modern dengan yang selaras dengan bangunan-bangunan tua itu juga banyak contohnya. Banyak banget kan. Gitu.